belajar. Ya, temanya menarik sekali, saudara. Bisakah kita masuk surga? Ya, kalau pertanyaannya hanya itu, jawabannya ya pasti bisa. Ya, saya ulangi. Kalau pertanyaannya hanya itu, bisakah kita masuk surga? Bisa. Asal kita percaya dan mengikuti semua peraturan dan perintah yang Bapak kita tuliskan dalam firman Tuhan. Nah, tapi masalahnya bukan hanya bisa atau tidak masuk surga. Bukan itu masalahnya. Lalu apa? Nah, dari kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, sampai hari terakhir kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Hari ini saya sedih. Seorang teman baik saya, Mbak Tuhan di Jakarta, dari GBI Mangga 2 Square. Kemarin malam masih baik-baik, tidak apa-apa. Tadi pagi seperti biasa dia rutin cek ya kesehatannya di rumah sakit Hermina. Tiba-tiba belum sampai dia dipanggil masih antri. Dia jatuh, ternyata serangan jantung dan dia meninggal. Sedih sekali. Umurnya 66 tahun. Nah, saya kenal baik dia. Dalam pelayanan luar biasa, istri anak-anak juga setia. Nah, ini loh masalahnya, saudara. Dari hari pertama kita dipanggil Tuhan sampai hari terakhir kita pulang ke surga. Masalahnya itu di sini. Bukan masuk surganya. Lagi sekali kalau cuma masuk surga, oke, jaminannya sudah jelas dari Tuhan Yesus. Nah, tapi sambil menunggu hari itu tiba, ini yang harus kita bicarakan jauh lebih penting daripada sekedar masuk surganya. Betul tidak? Maka itu Paulus menuliskan lebih dari 2 kali bahwa selama kita hidup, maka kita harus mengerjakan keselamatan kita itu dengan serius. Tidak boleh seenak kita. Nah, itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, saya akan bacakan beberapa ayat dulu supaya kita tahu sambil menunggu ini kita ngapain. Ya, saya mulai dengan Roma 8 ayat 29. Nah, maafkan saya pakai istilah yang kurang baik tapi gampang dimengerti. Yang suka memperkosa firman Tuhan, yaitu hanya cari ayat-ayat yang enak buat kepentingan kita sendiri. Bertobat, saudara. Itu model yang suka memperkosa firman Tuhan. Dan celakanya tidak sedikit yang suka memperkosa firman Tuhan itu justru. Contoh, diberkati, saudara, diberkati. Mujizat itu nyata. Asal kita berdoa, itu kan ngawur. Kalau hanya asal kita berdoa, lalu mujizat itu nyata. Pertanyaannya, lalu yang jadi Tuhan itu siapa, goblok? Dengar ini baik-baik. Kalau semua doa kita harus dijawab oleh Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Nah, itu contoh orang memperkosa firman Tuhan. Tidak digabungkan dengan ayat-ayat yang lain. Contoh lain lagi, Lukas 1 ayat 38 adalah salah satu ayat yang paling sering digunakan, dikhotbahkan oleh para pengkhotbah yang suka memperkosa Alkitab. Apa itu bunyinya? Yang belum tahu silakan buka. Lukas 1:38. Kata Maria kepada malaikat itu, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Nah, kan kenapa Maria berkata begitu? Nah, ini ayat, maaf tadi saya salah sebut, yang sering diperkosa oleh para pengkhotbah, ayat 37-nya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo. Pengkhotbah ngawur yang hanya bilang berkat, sukses, berhasil, kaya.
Itu pasti pakai Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, dengar. Ayat itu tidak berdiri sendiri asal kita pakai. Maka seringkali pengkhotbah ngawur itu memaksa jemaat menggunakan ayat itu. Beriman, saudara. Kalau saudara gak punya uang, pengen punya rumah, imani. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ngawur. Saudara pengen punya mobil, gak punya uang, datang ke showroom, imani ayat itu. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Termasuk masalah jodoh. Suruh imani jodoh. Salah. Perhatikan. Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu hanya, nah nanti kita akan bahas ini. Manusia berdosa seperti kita, seperti Maria, itu bisa menyatakan Tuhan Yesus di dunia. Nah itu buat kita ini mustahil. Orang bengkok-bengkok begini, masih doyan duit, hidupnya miring-miring. Bagaimana mau menyatakan Tuhan Yesus di dunia? Maka itu Maria berkata, nggak mungkin, mana bisa. Nah dijawab, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu hanya untuk model-model seperti kita. Tapi harus percaya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil supaya saudara dan saya mampu menyatakan Yesus, melahirkan Yesus di dunia ini. Nah seperti Roma 8 ini. Kalau saya sebut Roma 8, langsung 99,99% orang Pentakosta karismatik langsung bilang ayat 28. Nah, karena itu ayat yang paling enak. Apa bunyinya 28 Roma 8? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Sampai kecelakaan, puji Tuhan pasti ada baik. Rumah kebakar pakai ayat itu, percayalah. Tuhan ikut bekerja. Dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Roma 8 ayat 28 itu tidak boleh berdiri sendiri. Karena ada ayat 29. Nah ini yang saya mau baca. Roma 8 29-nya. Begini kata Tuhan. Sebab, nah saudara gini loh cara belajar Alkitab. Perhatikan kata penghubung sebab, karena, tetapi, maka. Itu penting. Saya pakai betul Matius 5, 17, 18. Yang Tuhan Yesus katakan. Langit dan bumi sebesar itu bisa lenyap. Tetapi firman Tuhan satu titik saja dari firman-Nya tidak akan lenyap. Nah, satu titik saja dari firman-Nya. Saudara bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya firman Tuhan ini. Nah dengan ayat itu saya memperhatikan titik, koma, tanda seru, tanda baca, tanda tanya, tanda pembuka kata, titik, dua, titik, koma. Jangan dilewati. Itu bukan cuma pajangan tahu di Alkitab, tapi ada artinya yang luar biasa. Jangan dilewati. Nah kalau ada kata sebab, Iman terima kasih, Papi kamu ikut. Kata sebab ya Roma 8:29 ini sebab, nah berarti ada alasan. Sebelum kata sebab itu ada ayat 28 yang paling banyak kita suka. Karena kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat kita yang percaya kepada Dia. Sebab, nah sebabnya ini yang kita harus ikuti. Sebab, ada apa? Sampai Tuhan kita yang Maha Kuasa dan bukan pengangguran itu ikut bekerja di dalam segala perkara, baik yang gak baik yang kita alami. Sebab, jadi teliti itu. Sebab, saya baca lagi, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara perhatikan, penulisan sampai kisah para rasul, ya perhatikan sampai kisah para rasul. Dari Matius 1
Tuhan Yesus itu disebut anak tunggal Bapa. Tapi begitu masuk kitab Roma, penyebutannya beda sampai kitab Wahyu. Dia nggak disebut anak tunggal lagi. Maka itu tolong para pengkhotbah jangan ngawur ya, perhatikan ini baik-baik. Disebut apa? Ini buktinya. Anak sulung. Saudara tahu nggak bedanya anak sulung dengan anak tunggal? Jelas beda. Anak tunggal berarti nggak punya saudara. Anak sulung berarti punya adik-adik. Dia jadi anak pertama. Mengapa Papa di surga merubah status Tuhan Yesus dari Matius sampai Kisah Rasul itu anak tunggal, tapi begitu masuk kitab Roma dia anak sulung? Karena setelah dia naik ke surga menyelesaikan karya penebusan, penyelamatan, pengampunan orang berdosa, dia sudah enggak tunggal lagi. Dia punya adik-adik yaitu kita. Maka itu disebut anak sulung. Wih, keren bukan saudara? Hebat Roh Kudus itu. Maka itu yang teliti kalau baca Alkitab. Nah, ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saya percaya semua orang itu ya semua. Enggak ada perkecualian. Ya, untuk menjadi serupa ya dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara dan saya ditetapkan untuk menjadi adik-adik dari Tuhan Yesus, supaya kita mengikuti teladan jejak kakak sulung kita. Itu maksudnya. Maka itu di 1 Petrus 2:21 jelas. Kita ini dipanggil untuk ikut menderita bersama Yesus. 1 Petrus 2:21. Supaya hemat waktu, tolong catat saja ayat-ayatnya ya. Yang penting-penting nanti saya akan bacakan ya. Jadi 1 Petrus 2:21 jelas. Supaya kita mengikuti jejaknya. Jejak siapa? Jejak kakak sulung. Jadi adik-adiknya harus seperti kakak sulungnya. Ini yang Tuhan rindukan atas kita. Keren sekali saudara. Nah, ini proses. Oke. Efesus 1 ayat yang keempat. Ini yang saya katakan tadi. Semua orang pasti diselamatkan. Ya. Nah, maka itu ribut sampai hari ini. Mau kita percaya doktrin Calvin atau doktrin Arminian? Nah, ada lagi doktrin baru yang dari Singapura. Hyper Grace, banyak macam doktrin di dunia. Oke, kita lihat Alkitab saja. Bukan lihat yang Armenian, bukan lihat yang Calvin, bukan lihat yang Hyper Grace, bukan lihat yang ini, yang itu. Lihat Alkitab. Karena kalau kita mau, ya saya sih nggak mau. Kalau kita mau masing-masing kita bongkar Alkitab dalam 3 bulan, nggak usah kemana-mana. Lain cuma Alkitab. Percayalah, kita masing-masing pasti punya doktrin baru. Karena Alkitab itu luar biasa. Nggak ada batasan, kaku. Tergantung bagaimana. Jelas ya, ini ada yang komen. Keren banget. Yesus punya banyak adik. Memang. Nah kita ini, Efesus 1 ayat yang keempat. Ini keren sekali, saya suka ayat ini. Perhatikan. Ya. Efesus 1 ayat keempat. Nah, Efesus 1 ayat 4 ini aja. Kalau antara Arminian dengan Calvin perang sendiri. Saya nggak mau perang, lihat aja ya. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita, saudara dan saya, di dalam Yesus sebelum dunia dijadikan. Seru, saudara, seru. Kalimat yang pendek di Efesus 1 ayat 4 itu nggak selesai diperdebatkan sampai hari ini. Yang Calvinis bilang begini, Arminian bilang begitu, yang Hypergrace bilang begini, semuanya. Tapi dengarkan, menurut ayat ini berarti semua orang. Karena kita ini anak-anaknya.
Dipilih sejak dunia dijadikan, betul. Tapi kita tidak pernah baca sampai lengkap. Dipilih untuk apa? Ini yang pengkhotbah-pengkhotbah yang suka memperkosa firman itu nggak menjelaskan. Perhatikan. Nah, tadi saya bilang perhatikan kata penghubung. Sebab, ketika, karena, tetapi, maka. Nah, di pasal 1 Efesus ayat 4 ini penghubung yang sering kali kita buang. Apa itu kata penghubungnya? Supaya. Mudah-mudahan gak ada orang gak ngerti bahasa Indonesia yang ngikut ini. Maaf saya berkata. Kenapa saya harus katakan ini? Supaya tidak ada perdebatan di antara kita. Supaya saudara dan saya dipilih sejak dunia belum jadi. Berarti Adam dan Hawa belum ada. Tetapi Bapa sudah tahu kita. Ya karena dia Maha Kuasa. Apa yang dia tahu? Ya karena kita miliknya. Dia sudah pilih kita. Tapi jangan lupa kata supaya. Nah ini yang penting. Supaya apa? Dua hal saja. Tapi ini berat. Supaya kita kudus. Lawan katanya kudis. Catat itu baik-baik. Supaya kita kudus. Ini yang luar biasa. Anak saya dari Taipei hadir ya. Han, terima kasih Papa kamu hadir. 2. Supaya kita tak bercacat di hadapannya. Ini baru satu ayat, saudara. Yang saya katakan di awal tadi, kalau masuk surga itu pasti hanya mau percaya Tuhan Yesus, mau taat kepada firman-Nya, pasti. Tapi dari hari pertama diselamatkan sampai nanti. Tanggal 20 Agustus bulan ini, saya akan mensyukuri saudara. 50 tahun saya menjadi anak Tuhan. Karena saya pertama kali bertobat dan terima Tuhan Yesus itu 20 Agustus tahun 70. Puji Tuhan. Nah sambil menunggu, saya nggak tahu sampai mana titiknya. Nah ini terus ngapain? Maka itu ini penting supaya kita kudus dan tak bercacat. Apakah saudara masih memperdebatkan bahwa kalau toh kita berdosa pada titik terakhir, kita menghembuskan nafas terakhir kita, masih berani berkata, maaf teruskan sendiri. Dipanggil dan dipilih, ditetapkan. Ini istilah predestinasi. Terserahlah mau istilah apa saja. Saya nggak pusing. Yang penting selama saudara dan saya masih hidup menunggu hari itu tiba. Jangan main-main. Tetaplah kudus dan tetaplah tak bercacat. Sambil menunggu. Lanjut. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Ya. Jadi jangan lagi suka memperkosa ayat-ayat Alkitab. Hanya kita ambil yang enak-enak yang cocok dengan kita sendiri. Jangan, usahakan kita belajar dengan pimpinan Roh Kudus secara menyeluruh. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Ya. Sekarang. Ya, lihat kata ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ketika kita percaya Tuhan Yesus, bertobat, mengaku dosa, dan kita mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sejak saat itu. Sekarang, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Nggak usah ragu, nggak usah ragu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pengakuan yang luar biasa ini. Terus ada kata penghubung yang meragukan.
Ayo lihat Alkitab saudara. Koma, ada kata penghubung apa? Tetapi. Nah ini yang kita harus lihat. Loh, sudah jelas sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Kok pakai tetapi? Nah ini yang kita harus kenali. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Walaupun sekarang saudara dan saya yang sudah mengaku percaya, mengaku dosa, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak diragukan. Kita ini anak-anak Tuhan. Oke, Surya dan Eni, puji Tuhan, ketemu lagi. Ya, kita ini anak-anak yang gak ragu. Tetapi, nah ini loh, ini yang heran. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Apakah Tuhan meragukan keselamatannya? Tidak. Tapi ini tergantung kita. Bagaimana kita akan hidup di dalam kebenaran. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, ya, menyatakan dirinya, apabila Kristus menyatakan dirinya, ini loh saudara targetnya. Kita akan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila nanti Kristus menyatakan dirinya, maka kita, ini ketetapannya, ini kerinduannya, menjadi sama seperti dia. Coba lihat penulisannya. Di Roma 8 itu serupa. Di 1 Yohanes 3 sama seperti. Tahu nggak perbedaannya? Karena berjalannya waktu, proses. Mengerti sekarang saudara? Jadi kita harus lewat proses sampai menjadi sama serupa Yesus. Ya. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Oke? Maka itu untuk melihat semua ini, saudara jangan lupa satu kata penting. Proses. Ya. Apa lawan katanya proses? Lawan katanya proses itu instan. Kalau bahasa teknologi. Nah, dalam bahasa Alkitab instan itu mujizat. Ingat loh. Saudara dan saya sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, usahakan menghindari mujizat. Tetapi sebab dari hari pertama sampai nanti kita jumpa dia secara muka dengan muka, ada proses. Bersyukur 20 Agustus bulan ini saya akan mensyukuri 50 tahun saya jadi anak Bapa. Dan itu sungguh luar biasa. Proses terus berlanjut. Ngerti ya untuk hal ini? 1 Petrus 1. Ya, 1 Petrus 1. Supaya kita makin mantap. Berjalan bersama dengan Tuhan. 1 Petrus 1. Ayat yang ke-6 mulai. Ini proses. Oke? 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Maaf. Ayat yang Sebentar. Supaya lebih lengkap ya. Mulai ayat 3. Maaf, 1 Petrus. Judulnya pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, puji Tuhan, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada, nah saudara perhatikan,
Kalau ada kata kepada berarti ada perjalanan yang menuju satu tujuan. Setelah kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, lalu kita ini ada proses. Ya, saya ulangi lagi, ini ayat penting sekali. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, betul, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada mana? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kita belum sampai ke sana untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita, yaitu kita pelan-pelan yang dipelihara, yang disimpan. Kalau saya pakai istilah adonan, ya, yang difermentasi. Tahu yang buat kue pakai fermipan, ya pakai obat-obat pengembang. Ditunggu sampai kita untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita, yaitu kita yang dipelihara, disimpan, dikhususkan, difermentasi, dipersiapkan, kita disimpan. Oh, terima kasih Bapak. Dalam kekuatan Tuhan karena iman kita. Perhatikan, tolong dalam nama Yesus ayo kita sadar, bangun semua, bangun. Jangan lupa kalimat penting ini. Sementara. Saudara tahu lagi sekali arti kata sementara. Sementara apa? Kata ada waktu, tenggang waktu, ada di antara waktu ini ke waktu itu. Ini keren sekali. Jadi nggak langsung. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saya harap saudara betul-betul mengerti. Ya, ini ada yang tanya, ada rekamannya di IG ini langsung tersimpan. Ya, jadi Bu Suciani bisa pakai. Ya. Saudara, ini keren sekali. Saya ulangi ya, yaitu kamu, kita yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena iman kita, sementara kita menunggunya ini. Sementara ada waktu di tengah-tengahnya, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maaf. Jadi kalau kita melihat ayat ini, maka kita tahu ada keselamatan yang pertama. Saya diselamatkan 50 tahun yang lalu. Saya nggak tahu saudara kapan diselamatkan. Tapi ada keselamatan yang akan dinyatakan, tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini keselamatan beda. Roma 1 dan Ibrani 12 ada kalimat yang sama. Saya ulangi, Roma 1 dan Ibrani 12 ada kalimat yang sama. Bahwa hidup perjalanan kita itu dimulai dari iman. Dan berjalan menuju iman. Itu Roma 1. Tapi di Roma 12 dijelaskan. Dari iman, yang memimpin kita dari iman. Sampai kepada iman yang sempurna. Yudas ayat 20 berkata, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Maka itu kalau saudara hanya punya iman, karena cuma iman nggak ada kata paling. Kenapa yang lain tidak benar? Itu benar. Nggak ada paling benar, tidak benar, setengah benar, seperempat benar, tidak. Suci
Kudus juga begitu. Kudus itu kudus. Nggak ada paling kudus, tidak kudus, setengah kudus, seperempat kudus. Kudus tidak. Iman itu iman. Tapi iman ini luar biasa. Yang paling suci. Berarti ada iman yang tidak suci, ada iman yang suci, ada iman yang setengah suci, ada iman yang seperempat suci. Yang tadi saya katakan, pengkhotbah-pengkhotbah yang suka memperkosa ayat, itu iman yang tidak suci. Yudas 20 bilang, bangunlah diri kita masing-masing di atas dasar landasan iman yang paling suci. Itu luar biasa, saudara. Maka itu kita harus kejar. Nah, Ibrani 12 itu menyebutkan dari iman Yesus mimpin sampai kepada iman yang sempurna. Jadi ini proses waktunya untuk kita menunggu. Masih 1 Petrus 1. Sekarang ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata bergembira, itu langsung konotasi kita. Wih, dapat bonus aku. Wih, dapat hadiah apa aku. Wih, dapat apa ini? Tidak. Bergembiralah karena itu sekalipun sekarang. Sekarang, ya. Maka itu kata waktu ini penting kita perhatikan. Bergembiralah karena itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai ujian. Saya ganti kata ini. Berbagai-bagai ujian kok bergembira. Nah, sama seperti orang kuliah, orang sekolah. Ujian itu gak enak. Tapi harus seketika saja kok. Untuk naik kelas. Ya, jadi supaya kita naik kelas. Maka itu penting sekali kita ngalami ini. Maksud. Nah, ini kata penghubung. Dari tadi kita bersyukur di ayat 3. Kita dipelihara, kita disimpan karena iman. Wah, luar biasa. Sampai pada iman akhir zaman, zaman akhir. Wah, semuanya diberikan. Maksud semua ujian yang tidak enak buat hidup kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jelas, Yudas 20 harus dibangun dalam dasar iman yang paling suci. Maka itu ada proses pengujian. Saya percepat. Saudara beli emas, mau anting, mau kalung, mau cincin, gelang, apa saja. Termasuk beli berlian. Langsung beli atau perlu dites dulu kadarnya? Harus dites. Supaya kita nggak kena tipu. Asal bling-bling, kena lampu, belum tentu asli. Harus dites. Nah, iman saudara dan iman saya, yang kita mulai di hari pertama kita percaya Tuhan Yesus, itu iman yang belum apa-apa, harus diproses sampai kepada bukti bahwa iman kita ini murni. Saya baca Alkitab 6 ya, maaf ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Maka itu ada ujian, ada tes. Jadi nggak sekali terus selesai. Tidak, prosesnya ini sepanjang umur kita hidup. Oke, proses ini penting. Ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau saudara dan saya lulus sampai terakhir, maka kita akan terima 3 hal: puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Kapan? Pada hari terakhir. Kalau hidup kita masih ada di dunia sampai Yesus datang, puji Tuhan. Tapi kalau kita dipanggil sebelum dia datang, ya kita pun harus siap untuk menerima pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Ini kan rindu.
Oke? Nah, saya akan mengakhiri ayat ini untuk menunjukkan bahwa akhirnya saudara dan saya itu harus sama seperti Yesus. Nah, ini ayat yang terakhir dalam proses itu, ya, yaitu Matius 5 ayat 48. Ya, kita harus lihat ini Matius 5 ayat 48. Semuanya kita sudah tahu. Tapi ini luar biasa. Karena itu. Nah, kembali kata penghubungnya karena. Kalau ada karena tahu bukan? Ada sesuatu sebelumnya. Nanti saudara baca sendiri. Mulai ayat 1 Matius 5 sampai ayat terakhir ini ayat 47. Maka ayat terakhir Matius 5, karena itu haruslah. Jadi nggak bisa ditawar-tawar. Haruslah. Harus apa? Haruslah kamu sempurna. Jadi jangan hanya mengambil ayat sepotong. Terima kasih Tuhan aku diselamatkan. Terus kita hidup seenaknya. Dan begitu saat kita mau mati, kita tinggal tunggu masuk surga. Betul, tapi prosesnya. Nah, ini target yang paling tinggi dari semua yang kita sudah baca tadi. Apa? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, ini ayat yang paling berat buat saya. Sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Nah, dari sini kita bisa melihat target hidup kita dari hari pertama diselamatkan sampai akhir ini, kita harus mengejar ini. Ya, harus mengejar supaya semua yang tertulis di firman Tuhan itu terjadi. Nah, saya percaya, termasuk saya, semua kita pasti nggak bisa menerima 100% permintaan Tuhan Yesus ini. Ini yang ngomong Tuhan Yesus, saudara. Supaya saudara dan saya sempurna dengan standar sempurna seperti Bapa di surga, itu sempurna. Nah, apakah untuk mencapai ke situ kita santai-santai? Jelas tidak. Ini yang ditulis oleh Paulus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena ada target. Sama seperti Yesus dan sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Nah, sekarang saya beri jembatan. Untuk apa dunia harus melihat proses ini? Dan tidak sedikit yang gugur di tengah jalan. Apa tujuannya? Supaya begini ya, saya langsung katakan kalimatnya, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Saudara, banyak saya percaya selama saudara hidup, saya sudah berkali-kali ditanya. Orang pasti pernah bertanya kepada saudara, Yesusmu itu seperti apa sih? Gimana aku bisa kenal Tuhan Yesus? Bisa nggak kamu tunjukkan kepadaku Tuhan Yesusmu itu seperti apa? Saudara, 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus berkata, ikutilah teladanku, ikutilah cara hidupku, ikutilah imanku, ikutilah ketekunanku, ikutilah kasihku, termasuk di 2 Timotius 3:10. Jadi 1 Korintus 11 ayat 1 dan 2 Timotius 3:10. Nanti saudara baca. Ikutilah imanku, ikutilah ketekunanku, ikutilah kesabaranku, contoh kesetiaanku, sebab aku sudah mengikuti Yesus dari semuanya itu. Apa kesimpulannya? Begini, kalau ada orang tanya kepada kita, Yesusmu itu seperti apa? Coba terangkan. Jawab singkat. Kalau kamu ingin tahu Yesusku, lihat cara hidupku. Jangan bilang, apa-apa aku nggak dengar, awas kamu. Saudara dan saya harus berani menjawab.
Tanya, seperti apa Yesus? Seperti aku. Karena aku telah mengikuti dia. Nah, ini sambil menunggu akhir dari perjalanan hidup iman kita, dunia ini memerlukan Yesus yang ada di dunia. Oke, Yohanes pasal 1 ya. Yohanes pasal 1. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Begini kata Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kita tahu bukan siapa firman itu? Yesus. Nah, ayat 2 ini indah sekali. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, rasa enggak? Saya bersyukur ini salah satu cara Roh Kudus mengajar saya untuk mengerti firman Tuhan. Tiba-tiba waktu saya baca ini kok saya seperti tersandung. Firman itu pada mulanya. Coba rasakan. Saya beri contoh begini. Suatu saat ada anak hilang. Ya. Lalu ditanya saksi, siapa lihat? Loh, tadi mula-mula itu saya lihat anak itu sama bapaknya. Mula-mula sama bapaknya. Maka itu kalau ada kata pada mulanya, berarti suatu saat firman itu enggak bersama-sama lagi dengan Tuhan. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang tidak. Anak tadi itu pada mulanya kami lihat dengan bapaknya. Loh, kok sekarang tidak ada? Ngerti saudara, ilustrasi ini luar biasa. Lalu kemana firman ini yang tadinya pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan? Jawabannya ada di ayat 14. Masih Yohanes 1. Begini, firman itu telah menjadi manusia. Dan gak sekedar jadi manusia, dan diam di antara kita. Wih, ini luar biasa saudara. Bagi yang pertama kali mengikuti saya, kenapa mata saya harus kiri kanan supaya saudara tahu. Di kanan ini Facebook, di sebelah kiri saya ada Instagram. Jadi kalau saya diundang webinar atau Zoom ngajar, saya harus pakai semua. Karena tidak semua mengikuti lewat Zoom. Jadi maafkan saya kalau mata saya kiri kanan begini. Saudara, luar biasa Tuhan. Jadi firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, ada waktunya firman itu terlepas dari yang berfirman. Karena manusia. Siapa manusianya? Yang pertama jelas Tuhan Yesus. Tapi setelah dia naik ke surga, siapa lagi manusianya ini? Jawabannya, saudara dan saya manusia atau bukan? Maaf, jangan tersinggung. Jelas manusia. Nah, kalau saudara dan saya adalah manusia, berarti saudara, ini hal penting untuk kita ketahui dalam hidup kita. Berarti firman itu sudah jadi saudara dan jadi saya. Loh, betul tidak? Firman itu diam di antara manusia. Jelas? Maka itu kalau ada orang tanya, Yesus itu siapa? Seperti apa? Maka saudara dan saya harus berani jawab, lihat aku. Maka kamu lihat Yesus. Karena Yesus sudah jadi manusia dan akulah manusianya. Maka itu di 2 Timotius 3 ayat yang ke-8 Paulus berkata, "Hai kamu manusia Tuhan,
Manusia-manusia Tuhan. Coba ya, saya baca ini. Maaf, saya salah. 1 Timotius 6 ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Tuhan. Keren. Maka itu dalam dunia ada manusia serigala, ada manusia harimau, ya, ada manusia jadi-jadian. Nah, saudara dan saya adalah manusia Tuhan. Karena Kristus firman itu sudah jadi kita pada mulanya. Oke, nah ini artinya dari hari pertama kita diselamatkan sampai menunggu waktu terakhir kita dipanggil pulang, ada proses yang kita harus alami, jalani, dan lalui proses itu untuk menjadi sama seperti Yesus, sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Nah, Yohanes, orang yang sama, rasul ini luar biasa. Ya, tadi kita sudah bahas Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Sekarang kita buka 1 Yohanes 1 ayat 1. Supaya kita tahu tujuan diselamatkan itu untuk apa. 1 Yohanes 1 ayat 1. Begini tulisan kita ini. Maaf. Apa yang telah ada sejak semula? Siapa itu? Apa yang sudah ada sejak semula? Ya, Mesiang, kamu sebelah kanan di Facebook. Itulah, saya langsung ke kalimat terakhir. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang telah ada sejak semula. Yang satu, telah kami dengar. 2, yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang ketiga, yang telah kami saksikan. Stop dulu. Ini keren, saudara. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Jadi firman yang pertama itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Tapi suatu hari ada tulisan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi suatu saat firman itu sudah menjadi manusia. Betul, Mesian? Dengan proses pikul salib untuk mematikan kedagingan kita ini. Lalu firman itu kemana? Nah, 1 Yohanes 1 ayat 1 ini menjelaskan. Apa? Firman itu telah kami dengar. Betul, karena kan kata-kata, maka itu didengar, omong, bicara. Yang kedua, firman lihat dengan mata kami. Betul, orang melihat Yesus waktu itu. Maka sekarang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia balik lagi, lalu firman itu bisa dilihat dengan mata mereka. Siapa yang dilihat? Jawabannya kita. Firman itu mereka bisa lihat, yaitu kita ini. Yang ketiga, kami saksikan. Saya ingin mengganti dengan terjemahan yang tepat. Setelah firman itu didengar, setelah firman itu dilihat, maka yang ketiga, firman itu harus bisa dibuktikan. Itu artinya disaksikan. Wah, ini luar biasa, saudara. Dan gak cuma dibuktikan, yang keempat ini buat saya kaget. Maka itu saya bisa ngajar seperti ini. Olwin, apa kabar kamu? Senang sekali. Apa yang Tuhan harus kerjakan dalam hidup kita? Yang keempat ini dahsyat. Maka itu yang masih sibuk diselamatkan, tidak berdosa, bisa masuk surga, sudah gak usah bilang itu. Sambil kita menunggu. Yang keempat ditulis begini. Terima kasih Bapak. Yang telah kami raba, pegang,
sentuh dengan tangan kami. Wih, ini luar biasa tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara bayangkan, firman gak cuma didengar, firman gak cuma dilihat, firman juga dibuktikan, gak cuma dibuktikan, diraba dengan tangan. Kalau bukan saudara dan saya, siapa lagi yang dimaksud? Maka itu kita ke pasar, kita ke mall, kita ke bandara, kita kemana, desak-desakan orang. Maka sebetulnya mereka sedang menyentuh firman, yaitu saudara dan saya. Nah ini kan luar biasa sambil menunggu keselamatan itu. Jadi ini tujuannya. Selamat, masuk surga. Tapi sambil menunggu masuknya itu loh. Kan kita masih antri. Maka itu kata sementara, seketika, sekarang. Perhatikan. Nah, nanti kita akan diskusi tentang itu. Nah, Yeskiel 18 ya. Maaf, saya nggak mau berdebat nanti ya. Jadi kalau saudara nggak bisa terima ini nggak apa-apa. Saya menghargai masing-masing orang. Tapi saudara pun jangan paksa saya. Untuk saya percaya saudara, yang tidak percaya proses ini nggak mau saya dipaksa. Saya punya pendirian dan ini pendirian saya. Saya harus lewati proses. Saya tidak berani memperkosa firman Tuhan. Yeskiel 18. Mulai ayat 21. Ya, tolong catat. Yeskiel 18 mulai ayat 21. Agak panjang ini pembacaannya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dijamin ia pasti hidup, pasti. Kalau memegang ketetapan dan melakukan ketetapannya, tidak berbuat dosa, pasti hidup, ia tidak akan mati. Ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dan ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan itu. Puji Tuhan, dia hidup. Ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bukankah berkenan kepada pertobatannya supaya ia hidup? Sekarang ini kebalikan. Ayat 24. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Wih, ngeri. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, seringkali manusia begitu, tindakan Yahweh tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Yang mana? Ayat 26. Maaf. Ya, ayat 26. Kalau orang benar dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati. Harus. Ini orang benar loh. Karena kecurangan yang dilakukannya. Coba saudara perhatikan. Ayat 27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, diulangi lagi, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati.
Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Yahweh tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Ayat 30. Oleh karena itu, ini kasih Papa, ini kasih. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala dosa kamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Terima kasih Papa, terima kasih. Bagus, assalamualaikum. Ini anak saya yang dari Lubuk Linggau, dia Muslim tapi sering dengar. Ya, makasih bagus kamu ikut, Papa senang sekali. Saudara perhatikan ini, supaya kasih Tuhan itu nyata dan keadilannya nyata. Jelas ya? Indah sekali kasih Tuhan. Ayat terakhir, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7, maaf, bukan Matius, 2 ayat. Satu di Roma 2 ayat yang ke-16. Ya, maaf. Nanti Roma 2 ayat yang ke-16. Ya. Maka begini, pada akhirnya nanti saudara, yang menentukan adalah hari terakhir kita di pengadilan Tuhan Yesus. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Tuhan sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi untuk akhirnya nanti masuk surga atau tidak bukan ditentukan dari awal. Ya, ingat kitab Ibrani, yang Tuhan hitung bukannya dari awal tapi akhirnya bagaimana. Orang yang startnya bagus tapi finishnya jelek, ya jangan harap. Itu artinya. Terus 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ini ayat yang terakhir. Ya, jadi semuanya akan nampak nanti. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi Roma 2 ayat 16 dan 2 Korintus 5 ayat 10 ini yang akan kita temukan di hari terakhir. Maka itu pada akhir pembahasan ini saya pesan, nggak usah panik, nggak usah sibuk. Kamu masuk neraka atau surga, bukan urusan kita. Semua akan sampai di pengadilan terakhir. Saya ulangi lagi ayat 10 2 Korintus 5. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi nggak usah sibuk-sibuk. Kalau saya jujur melihat ayat ini, ya nanti terakhir kita akan melihat. Tapi jangan terlambat ya saudara. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.